Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami sangat bangga dan senang bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Indahnya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pada hari ini kita memasuki hari pertama pada bulan puasa yang mengangkat sebuah tema sikap menyambut Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan ini adalah penuh dengan keampunan. Bulan ini penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu bagaimana sikap kita untuk menyambut dan menjalani puasa ini. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara. Bahkan beliau adalah tokoh nasional yang datang ke Sumatera Utara. Kita panggilkan Bapak Dr. Andos Haji Haji Abdul Karim Amri Siregar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah sebagai Kakanwil Provinsi Sumatera Utara yang juga beliau sebagai dai yang juga dikenal di Sumatera Selatan sampai juga ke Jawa, yang juga sebagai Ketua NU Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita, sebelum mendengar dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita, Ahmad Khairi Novandra, yang akan membacakan surat Yunus ayat 58. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Ya, Soimin dan Soimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qur'an kita pada hari ini dapat membawa berkah dalam dialog ini. Pemirsa Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, bahwa kami ulangi kembali narasumber kita pada hari ini adalah Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Andos Haji Abdul Amri Siregar MAG. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tema wabarakatuh. kita ini adalah indahnya Ramadan, sikap menyambut Ramadan. Baik. Jadi kita memasuki hari pertama yang insya Allah semoga 30 hari ke depan bisa kita laksanakan dengan baik Pak Ustaz. Ya. Jadi bagaimana kita menjalaninya agar semua pelaksanaan ibadah kita menjadi sempurna Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Ya. Au kama qala Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat Provinsi Sumatera Utara yang saya muliakan, Pak Khotmatwa. Khotmatua selaku pendamping dalam acara sore hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada tahun ini Ya. Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah panjangkan umur kita Amin. untuk kembali bertemu dengan Ramadan yang mulia. Tentu kesyukuran ini harus kita wujudkan dengan bentuk persembahan, ya, dengan bentuk pengabdian kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita dalam wujud memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang datang ini, yang kita temui ini pada tahun ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita, bulan Ramadan yang mulia ini dapat bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah, kita ini merupakan tahun kedua memasuki suasana kembali agak normal. Ya. Ya, pada tahun ini, tahun lalu kita sudah berhaji. Ya, Ya. tahun ini insya Allah akan juga berangkat Melaksanakan secara haji. normal. Dengan demikian, pada Ramadan tahun ini kita juga sudah beribadah di masjid-masjid dengan normal. Ya. Dan mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pak Hotma, tadi sesuai dengan tema kita, Ya. Ramadan yang mulia ini, bagaimana kita menyambutnya, bagaimana kita menyikapinya. Tentunya sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mensucikan. Ya. Bulan yang mulia, bulan yang mensucikan. Oleh karena itu Nabi dalam salah satu hadisnya menyebut, marhaban bil mutahhir. Ya. Kata marhaban itu adalah ungkapan yang menunjukkan rasa suka dengan yang datang. Nah, jadi bulan Ramadan ini datang, disambut oleh Nabi, disambut oleh kaum muslimin dengan penuh suka hati. Ya. Kenapa? Karena memang seperti tadi, bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Ya. Di mana di bulan Ramadan dalam sejarah adalah merupakan awal turunnya Al-Quran. Ya. Disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Karena memang di bulan Ramadan ini kita umat Muhammad, umat Muslim itu diberikan ganjaran yang berlipat ganda atas semua ibadah yang kita laksanakan. Ya. Ibadah-ibadah sunat yang kita laksanakan itu dinilai wajib.
Sementara ibadah wajib yang kita laksanakan berganda-ganda sampai 70 kali lipat. Nah, khusus untuk puasa ini sendiri, dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa semua ibadah kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah. Kata Nabi, semua ibadah anak Adam itu digandakan, diberi ganjaran berlipat sampai 10 kali lipat sampai ke 700 kali. Qala azza wa jalla, tapi Allah berfirman, puasa khususnya, puasa ini khusus untuk aku, kata Nabi. Kata Allah, wa ana ajazibi, dan saya yang akan membalasnya. Kata Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama yang tersohor, ungkapan wa ana ajazibihi itu menunjukkan keutamaan puasa di lain-lain ibadah yang lain. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang membalas, tidak dengan penyebutan berapa kali lipat, tapi Allah yang akan membalasnya sesuai dengan amal ibadah puasa yang dilaksanakan itu. Ya, baik Ustaz. Ya. Ada beberapa penamaan Pak Ustaz pada hari ini sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz. Tapi kita mulai pada yang pertama, yaitu marhaban bil mutahhar, yaitu selamat datang mungkin bulan yang mensucikan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Ustaz. Apa yang harus kita sucikan? Mungkin apakah hanya sebatas pikiran, kemudian hati, pakaian? Mungkin ini bisa lebih dijabarkan lebih luas ini Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Begini, yang dimaksud dengan bulan mensucikan itu salah satunya diterangkan dalam hadis Nabi. Di bulan Ramadan ini ada hadis Nabi yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ini dalam hadis Bukhari maupun dalam hadis Muslim. Artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Artinya, kita sebagai anak Adam, manusia ini pasti mempunyai kesalahan. Ya. Nah, bahkan banyak kesalahan kita. Ya. Bulan puasa ini, apabila kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, mengikuti syariatnya, menjaga syarat dan rukunnya dengan baik, menjaga hal-hal yang merusak puasa ini, maka puasa ini akan menghapuskan, menghapuskan dosa-dosa. Artinya mensucikan kita dari dosa yang kita punya. Ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Salah satu membersih. Pembersih. Ya. Sebagai pembersih dari dosa-dosa. Lalu bagaimana kemudian Pak Ustadz, ini kita mau menjalani bulan puasa. Bagaimana kita melakukan pembersihan jiwa itu mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Ya. Jadi pertama tadi seperti yang saya sampaikan, dengan ibadah puasa yang dilaksanakan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Nah, bulan puasa ini juga disebut dengan syahrul ibadah. Ya. Ada satu ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Yaitu pada malam harinya ada ibadah sunat yang disebut dengan sholat taraweh. Sholat tarawih. Nah, untuk sholat taraweh ini ada hadis Nabi juga. Man qoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi agak mirip dengan yang pertama tadi. Kalau yang tadi man soma, jadi di siang harinya berpuasa, di malam harinya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu ialah berupa sholat taraweh. Ya. Nah, siapa yang melaksanakan sholat taraweh ya dengan penuh pengharapan pahala kepada Allah, itu juga akan berfungsi untuk menghapuskan dosa. Baik, Pak Ustadz, luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang juga sudah disampaikan tadi Pak Ustadz, bahwa syahrul Quran, bahwa kita ketahui bahwa pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Ya. Bagaimana kemudian kita menjalani puasa ini dengan Al-Quran? Bagaimana sikap kita? Mungkin ini perlu juga dijelaskan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Tentunya
dengan tidak ada aktivitas makan minum, Ya. ya, mengurangi aktivitas-aktivitas lain yang diduga akan bisa mengganggu atau menguras energi besar sehingga mengganggu kita dalam berpuasa, maka tentu kita akan mempunyai waktu yang lebih banyak dibanding dengan biasanya. Ya. Waktu yang kosong seperti ini itu salah satu tentu perlu diisi dengan yang bermanfaat, misalnya dengan membaca Al-Quran. Ya. Nah, memang kalau kita lihat kepada literasi, di mana kita membaca bahwa orang-orang soleh itu banyak sekali yang membaca Quran, bahkan menghatamkannya di bulan ini. Ya. Nah, alhamdulillah di daerah kita juga untuk mendorong rajin membaca Quran ini biasanya di masjid-masjid diadakan tadarus. Nah, tadarus tentu bersama-sama. Tapi di samping tadarus yang berjamaah ini, alangkah baiknya juga masing-masing mentargetkan kepada dirinya paling tidak 1 bulan ini bisa khatam. Ya. Kalau 1 bulan ini nanti misalnya 30 hari, 30 juz berarti one day one juz. One day one juz. Ya. Tidak terlalu berat sebenarnya melakukan itu, karena 1 juz itu kan paling sekitar 10 halaman. 10 halaman. Ya. Kalau dibaca 1 hari 1 malam itu akan cepat. Ya. Bisalah dicapai itu. Ya, baik-baik Pak Ustadz. Tadi sudah Ustadz jelaskan bagaimana penamaan Sahrul Ramadan, Sahrul Mubarak. Dan dengan penamaan itu kemudian kita sudah memiliki pemahaman apa yang harus dilakukan, gitu ya. Beberapa langkah penting. Tapi mungkin Pak Ustadz, selain daripada nama-nama yang sudah disebutkan, kemudian perlu kita menjalani ini dengan sikap yang bagaimana? Atau apakah memang ada persoalan keikhlasan, ada persoalan kesabaran? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Ustadz. Silakan Ya. Pak Ustadz. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, para soimin soimat di wilayah Sumatera Utara yang kami hormati. Memang kita perlu ya memfungsikan, mengambil makna, mengambil hikmah dari setiap puasa yang kita laksanakan. Ya. Jangan hanya terbatas kepada sekedar rutinitas, tetapi bagaimana ibadah puasa yang kita laksanakan ini bisa berfungsi ya untuk meningkatkan taraf kehidupan kita dari segi moralitas dalam menjalani kehidupan ini. Saudara kaum muslimin dan Pak Hotma yang berbahagia, bagaimana itu kita bisa lakukan? Ini oleh karena inilah misalnya tadi di awal saya sebut ada hadis Nabi yang berbunyi kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Tidak sedikit atau banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapat apa dari puasanya selain lapar dan haus. Ya. Dari hadis Nabi ini apa yang kita bisa simpulkan? Artinya puasa ini mempunyai fungsi Ya. yang membuat perubahan. Ya. Nah, artinya dengan berpuasa, sebagaimana juga disebut Allah dalam Al-Quran, tujuan akhirnya nanti la'allakum tattaqun. Takut. Nah, proses perubahan ini akan terjadi dengan amaliyah yang dilakukan dan dengan penghayatan ya terhadap amal ibadah yang dilakukan. Ini kalau dibawa ke seperti diklat. Ya. Ya, umpamanya kalau 30 hari ya puasa ini 24 jam. Ya. Memang kita puasanya cuma sekitar 1 hari itu sekitar 14 jam. 14 jam. Nah, tapi kan kita tetap disuruh untuk berlaku puasa dalam jam-jam yang lain. Ya. Berarti kalau disebut 24 jam, kalau 30 hari, ini diklatnya ini sekitar 720 jam. Ya. 720 jam itu luar biasa itu. Ya. Untuk master trainer itu kadang-kadang kita cuma 100 jam. 100 ya. 100 jam.
Ya. Ini sampai Ini 700 sampai puasa. 700 jam. Kenapa? Ini memang menjadi ibadah yang spesifik, yang Ya. spesial. Langsung praktek, bukan hanya menyuruh, tapi langsung dilaksanakan. Bagaimana merasakan tidak makan, Ya. bagaimana tidak minum, jadi haus. Yang hal itu dialami oleh orang yang mungkin mengalami kekurangan dalam hidupnya. Ya. Nah, jadi makanya ibadah puasa ini sungguh-sungguh kalau kita hayati pasti akan berdampak positif kepada kita sebagai sebagai manusia. Baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun dengan sesama manusia. Ya. Jadi intinya bahwa puasa ini meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita secara vertikal kepada Allah. Apalagi dia yang berkaitan dengan kesehatan barangkali. Tentu. Jadi ada dua hal yang harus kita bicarakan lagi nih bijau nih Pak Ustadz. Yang pertama tadi adalah bagaimana puasa ini untuk meningkatkan kualitas moralitas. Ya. Luar biasa di pernyataan Pak Kakanwil ini. Dan yang kedua adalah bagaimana puasa ini menciptakan kita menjadi orang yang takwa. Mungkin nanti bisa dijelaskan yang dua persoalan ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Begini Pak Hotma dan kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saya pernah membaca satu buku literasi, Ya. di mana di sana disimpulkan manusia ini katanya punya empat penyakit. 4 penyakit. Ya, 4 penyakit, 4 sikap lah begitu ya. Pertama, kalau mudahnya itu kalau bahasa Jawanya, kita ini tidak mau kelintasan. Tidak mau kelintasan. Penjelasannya tidak mau kelintasan ini, tidak mau orang lain lebih dari kita. Baik. Ya, ibarat orang Aureli, tidak mau kelintasan, nggak mau didului orang. Itu satu. Iya baik Pak Ustadz. Ya. Yang pertama tidak mau boleh kelintasan. orang lain lebih dari kita. Ah. Baik, Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin lama semakin menarik ini, lebih dulu simak komik berikut ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, Zakat menyucikan. bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Soimin dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan. Narasumber kita pada hari ini Pak Amri. Pak, tadi masih terputus pembicaraan kita tentang bagaimana meningkatkan kualitas moralitas. Nah, ini luar biasa pernyataan Pak Amri. Silakan Pak. Baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4 masalah atau sikap yang buruk pada kita manusia ini. Ya. Kalau bisa disimpulkan ya. Ya. Pertama tadi itu yang saya sebut tidak mau kelintasan.
Ya. nggak mau keduluan orang, nggak mau diatasi orang, itu ada itu. Ada. Yang kedua, nggak mau kurang, Nggak mau kurang. nggak mau kekurangan, ya. Terus nggak mau kalah, Nggak mau kalah. nah, itu juga. Terus nggak mau rendah, nah itu. Maunya di atas gitu ya, maunya hebat, maunya apa. Itu Secara umum ini sifat orang ini dalam bermasyarakat. Iya, ini sifat dasar manusia ini. Iya. Nah, ini bisa menimbulkan penyakit ada 10. Yang Ya. 4 ini bisa memunculkan 10. Ya. Ya, misalnya ujub. Ujub itu ya merasa diri hebat. Ya, bangga dengan diri sendiri. Ya. Kemudian ada ria, Ya. ada sombong, Ya. ada iri, Ya. ada dengki, Ya. ya, kemudian ada fitnah. Ya. Nah, ada hasud, ada toma, loba, ya, congok itu kan. congok. Kemudian takabur. Ya. Nah, dari ini tadi faktornya kan apa tadi? Maka orang bisa menjadi toma, serakah, karena nggak mau kurang, ya. Ya. Ya, nggak mau merasa di bawah, orang bisa iri, bisa sombong, bisa. Ini 10. 10 penyakit Iya. hati Iya. yang ditimbulkan Iya. dari yang 4 ini, Pak Yang Ustaz. 4 tadi, karena kemauan yang tadi itu tidak Iya. mau tadi itu. Ya. Nah, lebih hebat lagi, nanti ini bisa memunculkan 3 lagi. Ya. Apa itu? Dendam. Ini semakin naik grade Wah, kejahatannya naik, nih. iya. Naik ke Iya, grade kejahatannya, Pak. iya. Menjadi memunculkan permusuhan, Ya. merusak. Nah, jadi kalau kita jumlahkan tadi ada 4 tambah 10 tambah 3 tiga. menjadi 17. 17. Sebenarnya kalau ini 17, kita bawa misalnya bahwa sholat itu juga tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pas ini, 17 rakaat, 17 penyakit. Iya. Harapannya ini bisa menyelesaikan ini. Menyelesaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menambah fasilitas lain. Ya. Ya, itu dengan ibadah puasa. Ya. Nah, dengan ibadah puasa ini diharapkan bisa saling membantu dengan pelaksanaan ibadah sholat, ada tambah puasa. Inilah yang diharapkan untuk memperbaiki moral seseorang. Ya. Nanti ada juga zakat, Ya. ya kan? Zakat itu menyebabkan ia tidak tamak, tidak serakah, mau berbagi. Ya. Puncaknya ada satu lagi, ada haji. Ya. Haji itu juga begitu, mengorbankan biaya yang besar, kesabaran dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini yang disebut dengan bunyal Islam itu. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Mulai Ya. dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Ini semua adalah sarana untuk membentuk manusia yang sempurna, yang baik akhlaknya. Ya, baik Pak Ustadz. Kalau boleh saya sudah dapat tangkap makna yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa puasa itu adalah untuk secara syariatnya tidak makan dan minum. Secara Ya. fisik, Ya. maka kemudian ada juga fungsinya untuk membersihkan hati dari 4, 10 dengan 3. 3. Insya Allah puasa itu dapat membersihkan itu. Iya. Maka kemudian bisa mengantarkan kita kepada yang takwa. Mungkin bisa digariskan Pak Ustadz, takwa seperti apa yang harus kita capai, harus kita dapatkan pada bulan-bulan Ramadan ini, dan kemudian bagaimana strategi jitu lagi untuk mencapai itu. Ya. Karena itu adalah garisan dan ultimate tujuan terakhir daripada puasa itu. Silakan Pak Ustadz. Ya. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia, para shaimin shaimat dan Pak Hotma yang saya hormati. Tadi kita sudah membicarakan bahwa bulan Ramadan ini juga merupakan bulan ibadah. Ya. Ya. Kalau kita lihat ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran itu, salah satunya ialah allazina yuqimunas shalah. Ya, wa yu'tunaz zakah. Jadi di puasa ini itu lengkap, memang tetap menjadi kewajiban, sholat terus dilaksanakan di bulan puasa, ditambah dengan ibadah sunat, ya, sholat lainnya. Ini sudah pengantar. Ya.
Nah, terus nanti akan bangun sahur di penghujung malam. Nah, di situ juga dia nanti ada tambahan sholat sunat lain, juga membaca Quran. Ya. Ya, ciri-cirinya orang yang takwa itu salah satunya bangun malam. Ya. Nah, makanya ibadah puasa ini menjadi sarana yang efektif untuk mengantar seseorang menjadi muttaqin itu. Ya. Dari segi keharusan dia puasa, mengurangi makan minum, bahkan menjaga diri dari yang dia miliki sendiri pun halal, tapi dia tidak boleh makan karena perintah Tuhan. Ya. Nah, orang bertakwa itu salah satunya itu, ya, meninggikan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Ya, baik Pak Ustaz. Tadi secara konseptual itu udah oke Pak Ustaz. Tapi sedikit nih Pak Ustaz dan Bapak sebagai Kakanwil Sumatera Utara. Ya. Kita berkaitan dengan sikap baca Al-Quran. Kita saking semangatnya dah Ustaz. Kadang-kadang setengah jam sebelum pelaksanaan sholat kita sudah baca Al-Quran dengan make. Nah, ini bagaimana sikapnya ini yang paling pas ini Pak Ustaz. Ya. Agar dia menjadi ibadah dan membawa rahmatan lil alamin. Mungkin ada sedikit gambaran. Silakan Pak Ustaz. Ya. Dalam kaitan dengan tradisi dan kebiasaan kita, ya. Ada pengajian atau katakanlah memutar ya. Kaset atau ya. flash disk sekarang, dan mengaji kuat-kuat. Hidup kita ini kan di samping dengan vertikal kepada Allah juga bermasyarakat. Ya. Nah, tentu banyak hadis-hadis Nabi yang menuntun kita bagaimana cara hidup bermasyarakat. Ya. Antara lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Enggak dipandang beriman kamu kalau kamu tidak mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ya. Ini satu ajaran yang menurut saya sangat langsung menyentuh bagaimana kita bermasyarakat. Ya. Kalau kita tidak suka orang lain berbuat itu kepada kita, maka jangan lakukan. Ya. Nah, ini makanya, tapi nanti ada kesepakatan-kesepakatan umum. Ya. Nah, dalam kaitan dengan yang seperti itu misalnya, apabila di lingkungan masyarakat kita itu terdiri dari orang-orang yang mungkin bermacam-macam keperluannya, pasti saja akan ada kesepakatan di situ. Oleh karena itu maka perlu diatur. Jadi ibadah itu nggak cukup dengan semangat berarti. Tidak cukup dengan semangat saja. Ya. Harus tetap memperhatikan lingkungan. Ya. Bahkan Nabi dalam sholat saja dia bilang kepada imam, jangan berpanjang-panjang. Ya. Ya, kalau ada di belakang itu seorang ibu yang mungkin perlu cepat selesai karena anaknya menangis dan sebagainya kepentingan orang. Artinya itulah luar biasanya agama ini. Ya. Agama ini tidak hanya untuk melihat kepada hablum minallah, tapi juga hablum minannas secara seimbang. Ya. Ya, tawazun ini penting. Ya. Seimbang ini. Ya. Dan itulah Islam, antara dunia dan akhirat bisa berjalan seiring, tanpa ada yang harus diunggulkan satu sama lainnya. Ya. Atau mungkin lagi pula lebih dahsyat kekuatan bacaan Al-Quran itu secara siri barangkali Pak Ustaz. Atau dengan kuat-kuat, atau kehadiran Allah lebih banyak kita rasakan ketika kita mendengarkan kata hati. Ini mungkin bisa dijelaskan itu Pak Ustaz. Kalau bicara lebih dahsyat dan lebih lainnya, itu kan sudah lebih ke perasaan. Iya, perasaan. Kalau perasaan ini sudah sangat individual. Iya. Oleh karena itu ada orang yang merasa dia kalau membaca keras itu setidaknya sudah menghilangkan gangguan yang ada di telinganya. Ya. Oleh karena itu maka di Quran itu disebut jangan tinggi, jangan terlalu rendah. Paling tidak kita sendiri mendengarnya. Ya. Dan sebetulnya inilah ibadah puasa ini kan lebih kepada ibadah rahasia ya. Ya.
ya, yang lebih banyak ke dalam. Ke dalam. Makanya yang dimunculkan pun dari ibadah puasa ini salah satunya kan self control. Ya. Kontrol sendiri, Kontrol diri. Orang Ya. kalau misalnya dia terbimbing oleh karena CCTV, Ya. berarti kalau nggak ada CCTV dia akan Dia tidak kembali berbuat kepada perilaku aslinya. Asli. Iya. Nah, padahal dengan puasa ini tidak seperti itu. Harus ada kontrol Harus diri. ada, Baik, Pak harus Ustadz. tumbuh. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan dulu. Saibin dan Saimat yang dirahmati Allah, semakin masuk ke episode terakhir maka semakin asik pembicaraan ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak kombrek berikut ini. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik, Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersama narasumber kita pada hari ini, Ustadz Amri, yaitu Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara. Baik, tadi masih terputus Pak, berkaitan dengan peningkatan kualitas moralitas. Ini pernyataan yang sangat bagus dan mungkin perlu kita cari lagi bagaimana puasa ini dapat meningkatkan kualitas moralitas. Karena pada hakikatnya puasa adalah untuk kemanusiaan, puasa adalah untuk meningkatkan moralitas. Ya. Tapi bagaimana kemudian dikaitkan dengan tingkatan puasa ini dengan ketakwaan barangkali ya, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, memang sebagaimana kita ketahui, Nabi sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Aku ini, kata Nabi, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian kita topik-topik yang dibicarakan itu terkait moralitas. Karena memang persoalan moralitas ini berkait dengan soal iman juga. Ya. Sedangkan iman itu al-iman yazid wa yanqus. Keimanan seseorang itu bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Ya. Ketika imannya tinggi, perilakunya baik. Ketika dia di masjid,
bukan main taatnya kelihatan. Ya. Tapi ketika keluar dari masjid, imannya menurun, perilakunya berubah. Ya. Oleh karena itu tidak heran kalau kita, para tuan-tuan guru kita, para pimpin kita, selalu berbicara mengenai bagaimana menjaga moralitas. Ya. Nah, momentumnya saat ini bulan Ramadan. Ya. Maka kita melihat salah satu sarana untuk memperbaiki akhlak ini adalah dengan pelaksanaan ibadah puasa yang betul, yang sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa puasa ini kalau secara bahasa kan menahan. Menahan. Ya, secara syariat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Apa itu? Berupa makan, minum, dan bagi yang sudah berumah tangga, berhubungan suami istri. Tapi ini kan sifatnya sangat zohir sekali. Ya. Ya, artinya orang yang disuruh oleh dokter untuk diet saja bisa melakukan puasa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk memfungsikan puasa ini bisa berdampak positif kepada peningkatan moral, ini tidak sekedar melakukan puasa dari hal yang zahir ini. Ya. Perlu melakukan puasa yang ke arah dalam. Naik kelas. Naik kelas. Kelas Ya. umum. Ya, jadi maka di kitab-kitab kita temukan ada pemeringkatan puasa itu. Orang yang berpuasa. Dari puasa umum, awam, kepada puasa yang lebih tinggi, PIP. Dan ada lagi di atasnya PPIP. Khawasul khawas. Nah, tadi misalnya kalau kita sudah bicara kepada 17 macam yang ada dimiliki oleh manusia secara umum tadi, ya, tidak mau kelintasan, tidak mau kekurangan, tidak mau rendah, tidak mau kalah, yang menyebabkan orang menjadi iri, dengki, hasut, tomak, takabur dan sebagainya itu. Ya. Kemudian mempunyai sikap dendam, merasa bermusuh, ya, merusak dan sebagainya. Nah, ini tentu perlu terus diusahakan, ya, diusahakan untuk dikikis. Nah, makanya tentu perlu menjadi bahan introspeksi kita. Misalnya kalau betul-betul puasa ini, seperti kata Nabi tadi, puasa yang sudah baik itu adalah puasa yang tidak hanya sekedar lapar dan haus, ya, maka kita perlu introspeksi. Ya. Misalnya bulan Ramadan 1444 Hijriah ini bagi kita sudah Ramadan yang keberapa? Ya. Ya, kalau kita misalnya mengambil start dari baligh saja, ya, mungkin umurnya umur 12 atau 13 tahun atau rata-rata 15 tahun lah begitu ya. Ya. Bila sekarang umurnya 60 tahun, berarti sudah 45 kali Ramadan. Ya. Ya, 45 kali Ramadan. Semestinya ini sudah cukup ya untuk membimbing seseorang mempunyai perilaku yang baik. Ya. Tetapi itu tadi, ini bukan sesuatu take for granted. Ya. Bukan sesuatu yang kalau sudah dilakukan pasti-pasti. Ya. Ya. Harus ada proses dan kesungguhan. Ada proses, ada keistiqomahan. Istiqomahan. Ya. Tapi Pak Ustadz, tadi kalau dihubungkan dengan peringkat, tadi awam, itu untuk mengontrol makan minum itu selesai. Ya. Ada atau enggak hubungannya Pak Ustadz sebagai indikator khawasul khawas atau khawas dengan 4, 10 dengan 3 itu? Ini bagaimana hubungannya nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, karena begitu dia meningkat dari puasa awam tadi, tidak saja hal itu lagi yang dipelihara, sudah meningkat kepada puasa dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa, Pak. Kalau sudah bicara mengenai pahala puasa ini, satu kali itu tadi yang hadis tadi tidak boleh dilintasi. Gitu. Iya, yang hadis tadi yang mengatakan ada orang tidak mendapat dari puasanya selain dari lapar dan dahaga. Makanya satu kali ada orang-orang yang melakukan mengumpat, mencaci dan sebagainya. Nabi katakan, kau berbuka saja. Ya.
Kenapa? Karena yang kau lakukan itu sudah sepertinya membatalkan puasa. Ya. Tapi dari segi syaraknya itu tidak batal karena bukan makan dan minum. Hanya itu sudah naik ke tingkat membatalkan pahala puasa. Kualitas puasanya. Ya. Nah, makanya kita yang berpuasa ini yang 10 ini cermati. Ya. Berkurang enggak kira-kira rasa iri kita kepada orang? Ya. Berkurang enggak riak sombong kita? Ini sombong ini luar biasa loh ini. Banyak faktor bikin orang sombong. Ya. Ya. Dan susah untuk mendeteksinya. Nah itu. Makanya ini ke-10 yang saya sebut tadi ini perlu ini dilihat-lihat selama Ramadan ini. Ya. Ada yang menurun enggak? Ada yang terkikis enggak? Ada yang terkurangi enggak dari kita? Atau masih seperti yang lama? Aku masih seperti yang dulu nanti saat kita selesai. Ya, berpuasa 31 bulan ini. Ya. Jadi kita diberi juga ini menjadi indikator lah. Indikator. Ya, untuk mengecek sendiri. Ya. Ya, sekarang kan sudah banyak tes-tes yang hasilnya langsung ketahuan setelah selesai tes ya. Nah, ini paling tidak dibikin. Ini self assessment. Self assessment ini. Coba. Gitu ya. Jadi kita bisa menilai diri sendiri dengan menchecking poin-poin itu, apakah kita tidak mau dilintasi, tidak mau berkurang, tidak mau lebih hebat orang lain, itu Pak Ustadz ya. Meskipun perlu dikasih catatan, memang yang tidak boleh di sini ini bukan berarti menjadi kita nanti lempem, menjadi fatalis, tidak. Tidak mau kelintasan itu bukan berarti nanti maksudnya kita tetap kompetitif, tetapi sesuai dengan aturan, regulasi. Aturan. Ya, jangan didasari hasud, dengki, itu kan. Tidak berdasar gitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tadi masih berkaitan dengan bagaimana puasa ini meningkatkan kualitas moralitas dan kualitas kemanusiaan. Selain daripada berkaitan dengan cara berpuasa kita, cara beribadah kita seperti salat, mungkin ada atau enggak berkaitan misalkan dengan sedekah atau yang tidak ada sedekahnya dengan harta apa gantinya gitu. Ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan sedekah ini. Silakan Pak. Bagaimana kita ketahui ini di bulan Ramadan semua ibadah itu dilipat gandakan. Ya. Nah, itu makanya tidak mengherankan ada orang yang di bulan Ramadan ini sangat dermawan begitu ya. Nah, hanya saja mestinya kedermawanan itu jangan terikat. Untuk memanfaatkan Ramadan meraih ganjaran yang berlipat ganda silakan. Tetapi ini hanya trigger. Trigger yang menciptakan orang menjadi dermawan. Hanya pemicu. Ini awalnya. Nanti setelah Ramadan jangan langsung berhenti. Itu tidak berhasil namanya. Nah, ada filsafat Cina. Ini kan Pak Hotma ini ahli Cina ini ya. Kata orang Cina itu berikanlah kebaikan ketika Anda punya uang. Tapi berbuatlah baik kalau nggak punya uang. Nah, gitu. Jadi bisa dengan senyum, Pak Ustadz. Kalau punya yang disedekahkan, disedekahkan. Tapi kalau tidak bisa bersedekah, berbuat baik. Tenaga. Sikap baik, sikap, tenaga. Maka kata Nabi, dari sekian banyak perbuatan baik itu termasuk senyum kepada teman, itu adalah bagian dari sedekah. Artinya ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya harus mempunyai dampak sosial. Tadi masih sangat umum Pak Ustadz. Kalau kita tidak ada, kalau ada uang maka bersedekahlah, memberikanlah. Kalau memang tidak ada, berbuatlah. Sekarang ini bisa tahu nggak dijabarkan Pak Ustadz? Seorang penulis lagu atau seorang wartawan atau seorang
katakanlah polisi, bagaimana kita mau melaksanakan sedekah atau kemaslahatan kepada orang lain yang berkaitan dengan sedekah tadi, Pak Ustadz? Iya. Iya, silakan Pak Ustadz. Mereka para petugas petugas sosial, petugas yang bekerja untuk masyarakat umum, petugas kesehatan, petugas keamanan dan sebagainya, itu memang pasti merasakan bagaimana beratnya beban dalam melaksanakan puasa. Tetapi ketahuilah bahwa dengan memberikan bantuan kepada sesama itu berarti dia mempunyai tambahan, tambahan ganjaran, tambahan pahala pada bulan puasa. Ini di samping yang dia lakukan sendiri pada puasanya. Ya, ini kepada mereka kita harus beri apresiasi. Yang di jalanan yang mengatur lalu lintas, apalagi kalau puasa kadang-kadang di dekat buka ini biasa lalu lintas tambah ramai. Karena banyak orang yang mencari keperluan. Untuk berbuka dan sebagainya. Nah, di situ mereka tampil, ini tambahan bagian daripada berbuat baik sedekah gitu. Dan sekarang sudah banyak pula di kita ini satu kebiasaan yang baik. Banyak yang memberi pembukaan kepada yang bekerja di jalan, kepada penyapu, kepada petugas kepolisian. Nah, ini kebiasaan baik ini perlu dijaga ini, pelihara ini. Sungguh luar biasa. Tidak hanya dikasih di masjid-masjid saja, juga yang kerja di jalan, itu perlu dibagi ke sana. Jadi intinya Pak Ustadz, bersedekahlah dengan hartanya, bersedekahlah dengan idenya, bersedekahlah dengan kekuasaannya mungkin Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin dekat dengan buka puasa maka semakin menarik ini Pak Ustadz. Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang sangat menarik ini, lebih dulu kita simak komplik berikut ini. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap, kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ya, Shaimin dan Shaimat yang dirahmati Allah, terima kasih. Kami bahagia bersama
Anda pada acara Indahnya Ramadan. Langsung saja kita sambung dialog yang terputus tadi, Pak Kak Kanwil. Tadi masih berkaitan dengan penamaan, yaitu Syahrul Ibadah. Bahwa bulan ini adalah bulan ibadah yang apabila kita berbuat satu perbuatan bisa pahalanya 10 sampai 700. Tadi Ustadz sudah sampaikan. Tapi sering kita abai ini Pak Ustadz. Ada dua hal yang mungkin harus kita kaitkan dengan ibadah ini. Yaitu dengan orang yang tidak berpuasa, terkadang kita menganggap kita mau masuk ke surga. Kamu itu tidak menghargai orang. Bahkan lebih jauh lagi, kalau dinaikkan satu oktav dalam musik gitu Ustaz ya, yang non muslim gitu atau yang tidak beragama Islam. Ini bagaimana dengan Syahrul Ibadah ini? Silakan Pak Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, para shaimin shaimat yang dirahmati Allah, Pak Hotma. Memang kita di bulan Ramadan ini salah satu yang disebut Rasul itu ini merupakan Syahrul Ibadah. Kita diberikan fasilitas ya. Sebetulnya ini semua untuk kita. Ya, untuk kita, untuk mempertinggi derajat kita. Ya, semua ibadah-ibadah ini tidak ada manfaatnya untuk Allah. Tapi untuk kita sendiri. Hanya di situ kalau dari segi kepada Tuhannya kita tunjukkan bahwa kita benar-benar menghambakan diri. Ibadah itu kan itu sebenarnya intinya. Bagaimana kita menunjukkan penghambaan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, namun demikian tidak kita menutup mata juga ada yang tidak puasa di Ramadan ini. Tapi juga jangan kita lupa, memang ada kelompok-kelompok orang yang diberikan atau karena memang alamiahnya mereka tidak boleh puasa di Ramadan. Misalnya wanita yang haid, yang nifas, yang mempunyai halangan datang bulan. Ya kalau mereka ini pasti dia tidak puasa. Begitu juga nanti yang sakit dan sebagainya, orang-orang ini adalah kelompok dalam perjalanan, ya dalam perjalanan, ya ada kelompok-kelompok yang mereka memang diberi kemudahan atau memang tidak boleh, ya bahkan tidak boleh, bahkan tidak boleh berpuasa. Nah mereka ini tentu memerlukan hajat untuk dia karena tidak berpuasa. Namun mereka perlu menghargai, ya tidak demonstratif menunjukkan ketidakberpuasaannya. Nah itu lagi-lagi tadi ini kepada soal moral, ya bagaimana kita membawakan diri di tengah pergaulan sesama, baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Nah, itu sebabnya tetap saja ada misalnya yang buka warung walaupun pakai tata cara yang teratur, jangan demonstratif. Nah, kalau di sore hari memang sudah kebutuhan umum, justru ada pasar beduk, yang memang pasar untuk melayani orang-orang yang ingin mencari takjil. Jadi termasuk kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang tidak beragama Islam. Nah, kalau saya lihat, saya amati, mereka ini justru sangat tinggi toleransinya kepada kita. Ya, sangat tinggi toleransinya untuk menjaga bagaimana tidak mengganggu kita yang beribadah ini. Nah, memang justru kadang-kadang kita yang prihatin, justru kadang-kadang saudara-saudara kita yang seagama ini. Yang masih pamer di luar-luar itu menunjukkan dirinya tidak puasa. Nah, ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita masuk kepada kelompok yang punya pandangan bahwa merendahkan ajaran agama itu tidak boleh. Nah, pandang enteng itu tidak boleh. Itu harus kita tetap hargai. Nanti pun misalnya tidak berpuasa, tapi tunjukkan rasa hormat kepada bulan ini.
bulan ini adalah bulan puasa. Yang puasa itu sendiri ada tata aturannya. Nah, ini menjaga keharmonisan kita sebagai bangsa dan negara. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak seagama pun mereka menunjukkan penghargaannya, kok kita sesama yang beragama Islam justru demonstratif melakukan perbuatan seolah-olah tidak bulan puasa. Mestinya jangan demikian. Dan ada sindirannya itu Pak Ustadz. Iya. Bagi Muhammadiyah mulai puasa hari Rabu. Bagi NU hari Kamis. Bagi Islam KTP lebaran langsung. Itu sindiran. Baik Pak Ustadz, masih ada yang bisa kita jelaskan untuk meningkatkan kualitas moralitas dan kemanusiaan kita nih Pak Ustadz. Barangkali yang berkaitan dengan persoalan zakat, sedekah, ini bagaimana tadi mengena. Mungkin terkadang kita tidak tahu siapa yang paling pas untuk kita berikan karena mungkin berlapis atau bagaimana ini. Ini mungkin bisa ada penjelasan tentang ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Sebenarnya kita kan sudah beruntung bahwa di negara kita ini ada badan-badan pengumpul zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan keberadaan badannya itu semi negara. Kenapa? Semi negara. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, baik di pusat, di provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai kecamatan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan para muzaki mengeluarkan zakatnya. Lalu badan inilah yang kemudian mendistribusikan. Nah, karena mereka satu badan yang terus-menerus bekerja di bidang itu, tentu mereka punya data, punya sasaran yang jelas, punya program dan kegiatan yang kira-kira di mana dana zakat ini sangat perlu ditasarrufkan. Misalnya untuk di Sumatera Utara ini, Basnas lah yang tahu misalnya mau ke Nias kah, ke Mandeling Natal kah, atau kemana. Spot-spot yang perlu mendapat pembagian dana zakat. Oleh karena itu kepada masyarakat para muzaki sangat dihimbau untuk memanfaatkan badan-badan ini agar penyalurannya bisa teratur. Sebenarnya kalau dilihat dari potensi zakat di kita dan dana yang terkumpul itu masih sangat jauh. Sangat jauh daripada kenyataan. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, semakin menarik pembicaraan kita ini sudah menyangkut tentang bagaimana sedekah dan zakat kita memenuhi dan tepat sasaran. Nanti kita lanjutkan setelah kombrek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam.
Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat pengedap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama Indah Ramadan. Langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini. Pak, tadi masih terputus berkaitan dengan zakat, infak, sedekah agar tepat sasaran. Silakan Pak. Lagi saya teruskan yang tadi, ada badan-badan resmi tadi. Jadi kita berharap kepada para muzaki, ada sebagian yang kalau tidak langsung dari tangannya membagi itu tidak puas. Sebenarnya seorang muzaki itu sebenarnya rasa kepuasannya seperti itu mesti harus dikurangi itu. Ya. Kenapa harus dari tangannya sendiri sehingga orang nanti berebut-rebutan. Ya. Perilaku yang seperti ini menurut saya harus mulai kita kikis. Ya. Serahkanlah kepada lembaga-lembaga. Hanya saja kadang-kadang orang ada tidak percaya, antras. Padahal Basnas ini mereka tidak ada mengambil dari dana zakat itu. Ya. Honor mereka di situ itu dari APBD. Nah, jadi betul-betul mereka bekerja mengelola dana zakat. Nah, barangkali selanjutnya saya ingin ulangi kembali kepada tidak topik terasa kita hari kita ini. Sudah sampai ke penghujung waktu. Itu ya. Pak Ustaz, sekitar 3 menit lagi sebagai simpulan Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ada hadis Nabi yang menyebut bahwa inna a'da aduwika allazi baina jambaik. Sebenarnya kata Nabi, musuh terbesarmu itu adalah yang ada di antara dadamu ini. Kan selalu Nabi menyebut kalau hati itu asyara di dadanya gitu ya. Nah, jadi disebutkan inna a'da aduwika allazi baina jambaik. Musuhmu yang terbesar itu adalah yang ada di dadamu itu. Artinya kita tadi kembali kepada hati tadi. Nah, disinilah peranan puasa itu tadi. Bagaimana dia menjadi puasa yang berfungsi harus dapat dimanfaatkan, difungsikan menata hati. Nah, kembali lagi tadi supaya ada katakanlah semacam praktis yang checklist itu bisa kita masing-masing di 1 hari puasa ini, kemudian nanti meningkat 2 hari, 3 hari sampai terakhir kira-kira ihtisab. Nah, itu kan ihtisaban tadi. Nah, jadi kita melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaba, ihtisabnya itu kita coba ambil ini. Nah, ini praktis saja ya. Nah, kira-kira dari segi perilaku ini yang 17 tadi ini sejauh mana ini bisa kita deteksi Nah, kita deteksi bahwa memang sudah mulai berkurang. Sungguh luar biasa Pak Ustaz. Jadi intinya adalah bagaimana untuk menurunkan sifat-sifat yang ada jahat di dalam diri kita. Baik Pak Ustaz, tidak terasa sudah sampai ke penghujung waktu Pak Ustaz. Sungguh luar biasa dengan kelembah lembutan dan tidak nampak lagi marga siregarnya penjelasannya Ustaz. Jadi luar biasa di masyarakat kita di Sumatera Utara. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, dengan penjelasan Ustaz narasumber kita pada hari ini yang juga beliau adalah sebagai Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, dengan jelas dan gamblang bagaimana peramalan ibadah puasa kita ini mendapat kemuliaan dan keberkatan sehingga dapat meningkatkan kualitas moralitas, kualitas kemanusiaan, dan kualitas ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Ustadz pada hari ini. Beberapa metode dan cara sehingga kita mendapat derajat takwa. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, dari studio saya Hotma Tua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.